Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adriandro Solikin dengan NIM 201060601035. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang toharoh, yaitu materi pertemuan keempat. Toharoh menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut istilah syar'a toharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu, taharoh dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Menurut mazhab Hanafi, taharoh adalah bersih dari hadas dan khabas. Bersih di sini maksudnya mungkin sengaja dibersihkan atau juga bersih dengan sendirinya, seperti terkena air yang banyak sehingga najisnya hilang. Dan yang kedua adalah menurut mazhab Maliki, toharoh ialah sifat hukumiyah yang orang milikinya dibolehkan sholat dengan pakaian yang dipakainya dan tempat yang dipakai untuk sholat. Sifat hukumiyah berarti sifat yang bersifat maknawi yang ditentukan oleh sang pemilik hukum sebagai syarat sahnya sholat. Yang ketiga adalah menurut mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa toharoh dalam syar'a digunakan dalam dua arti. Pertama, toharoh yang berarti melakukan sesuatu yang membolehkan seseorang untuk melakukan sholat seperti berwudu, tayamum, dan mandi yang bersifat sunnah. Sedangkan arti toharoh yang kedua menurut mazhab Syafi'i adalah menghilangkan hadis dan najis atau melakukan sesuatu yang semakna yang sebentuk dengannya seperti tayamum, mandi, sunat, dan sebagainya. Wudu merupakan salah satu di antara cara untuk menghilangkan hadis, yakni hadis kecil. Wudu biasanya dilakukan sebelum ibadah yang mengharuskan adanya kebersihan dan kesucian dari hadis kecil bagi yang akan melakukan ibadah tersebut, seperti contoh sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepala dan basuh kaki sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur." Dari Ibu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat kecuali dengan toharoh, tidak ada sedekah dari hasil pengkhianatan." An-Nawawi rahimahullah mengatakan, hadis ini adalah nas mengenai wajibnya toharoh untuk sholat. Kamu muslim telah berpendapat atau bersepakat bahwa toharoh merupakan syarat sah sholat. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sholat sah seorang di antara kalian tidak akan diterima ketika masih berhadas sampai dia berwudu." Tata cara wudu Nabi SAW sebagai berikut. Yang pertama adalah berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas. Yang kedua adalah membaca bismillah. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Dan yang keempat, mengambil air dengan tangan kanan lalu dimasukkan dalam mulut sambil berkumur-kumur dan dimasukkan dalam hidung sekaligus melalui satu cidukan. Kemudian air tersebut dikeluarkan dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali dan menyela-nyela jenggot. Membasuh tangan kanan, kemudian kiri hingga siku dan sambil menyela-nyela jari jemari. Membasuh kepala 1 kali dan termasuk di dalamnya telinga. Rasulullah SAW bersabda, "Kedua telinga termasuk bagian dari kepala ini." Kedua telapak tangan dibasihi dengan air, kemudian kepala bagian depan dibasahi lalu menarik tangan hingga kepala bagian belakang. Kemudian menarik tangan kembali hingga kepala bagian depan. Setelah itu langsung dilanjutkan dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, sedangkan ibu jari menggosok telinga bagian luar.
membasuh kaki 3 kali hingga ke mata dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jemari kaki. Utsman berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Berkata ulama kita mengatakan bahwa wudu seperti ini adalah contoh wudu yang paling sempurna yang dilakukan oleh hamba untuk sholat. Dalam hukum Islam, pada dasarnya semua orang atau benda ada suci selama tidak ada sebab dan dalil yang menunjukkan benda itu najis. Benda-benda yang dianggap najis dan harus dibersihkan adalah darah haid wanita menstruasi, kencing anak laki-laki, air liur anjing, bangkai binatang darat yang berdarah, segala macam nanah baik yang kental maupun cair, segala benda cair yang keluar dari dubur, arak atau minuman yang memabukkan, dan bagian tubuh binatang yang diambil dari badannya ketika masih hidup. Hal yang membatalkan wudhu sesuai ketentuan Islam yakni keluar seseorang dari kulub dan dubur, hilang akal sebab gila, pingsan, mabuk, dan tidak tidur nyenyak, tersentuh kulit atau laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dengan tidak memakai tutup, dan tersentuh kemaluan kulub dan dubur dengan telapak tangan atau jari. Sekian materi tentang Thaharoh yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.